Nah, ini adalah data yang kami miliki, terdiri dari variabel X1 yaitu lingkungan kerja, variabel X2 motivasi kerja, dan variabel Y yaitu kinerja karyawan. Dari ketiga variabel tersebut kemudian di-copy dan disalin untuk dimasukkan ke data view di aplikasi SPSS. Setelah di-copy, lalu disalin ke dalam SPSS. Nah, ini adalah hasil dari datanya. Selanjutnya, masuk ke variabel view pada SPSS. Pada bagian name, ubah sesuai dengan variabel yang digunakan, yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian, di kolom desimal, ubah semua angka menjadi 0. Lalu, lengkapi bagian label dengan nama variabelnya, yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita masuk ke data view. Selanjutnya, pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, dan pilih Linear. Masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kolom Independent dan variabel Y ke dalam kolom Dependent. Setelah semua variabel dimasukkan dengan benar, klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil output dari analisis regresi linear. Untuk tabel ANOVA menampilkan hasil dari uji F. Dan sementara itu, untuk tabel koefisien menunjukkan hasil dari uji T. Nah, ini dia hasil dari kesimpulan hipotesis uji T dan uji F. Ini adalah pedoman untuk uji T parsial. Yang A, jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang B, jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Ini adalah hasil koefisien dari uji T melalui SPSS. Jadi kesimpulannya adalah melalui tabel tersebut, pengujian hipotesis secara parsial dilakukan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, motivasi kerja dinyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai SIK sebesar 0,012 kurang dari 0,05 serta nilai T hitung sebesar 2,733 kurang dari 2,787 nilai T tabel. Hal ini memutuskan bahwa hipotesis penelitian yang diterima dari hasil pengujian yang telah dilakukan adalah HO ditolak, yaitu motivasi kerja terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yang kedua, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Didapatkan kesimpulan bahwa lingkungan kerja dinyatakan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dengan nilai SIK sebesar 0,052 lebih besar dari 0,05 serta nilai T hitung sebesar 2,063 kurang dari 2,787 nilai T tabel. Hal ini memutuskan bahwa hipotesis penelitian yang diterima dari hasil pengujian yang telah dilakukan adalah H0 diterima, yaitu lingkungan kerja tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini adalah pedoman uji F simultan. A. Jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. B. Jika nilai SIK lebih dari 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini adalah hasil ANOVA dari uji F simultan.
Jadi, kesimpulannya, melalui tabel tersebut, pengujian hipotesis secara simultan yang dilakukan antara lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan didapatkan kesimpulan bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja secara simultan dinyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai SIG sebesar 0,001 kurang dari 0,005 serta nilai F hitung sebesar 35,673 lebih besar daripada 3,385 nilai F tabel. Hal ini memutuskan bahwa hipotesis penelitian ini yang diterima melalui hasil pengujian yang telah dilakukan adalah HA3, yaitu lingkungan kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.